Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam tip-tips saya hari ini. Hari ini saya mau mengupas tentang manfaat buah kurma. Nah, kita tahu bahwa bulan puasa ini kita memang banyak menemukan saat kita berbuka ya mengkonsumsi buah kurma. Nah, mungkin Bapak Ibu tidak tahu ya bagaimana sih kandungan gizi dari buah kurma dan manfaatnya bagi kesehatan ya. Nah ini buah kurma yang kita tahu memang Rasulullah dulu ya suka mengkonsumsi buah ini ya, beliau mengkonsumsi ini sehingga beliau selalu sehat ya. Baik, pertama dalam 100 gram kurma ini mengandung sebanyak 281 kalori. Makanya kalau kita mengkonsumsi kurma ini kebutuhan kalori kita akan lumayan ya, menambah untuk aktivitas ya. Kita tahu kalori kita gunakan untuk kegiatan aktivitas sehari-hari dan juga untuk konsumsi glukosa otak kita ya, karena otak kita tidak boleh tidak mengkonsumsi glukosa, salah satunya dari sumber kalori dari kurma. Jadi luar biasa tinggi juga ya, dalam 100 gramnya dia berjumlah 281 kalori ya. Kemudian yang kedua, di dalam kurma ini tidak ada lemak jenuh ya, jadi sangat sehat dikonsumsi, tidak berbahaya ya, membuat kita tetap sehat. Juga tidak ada kolesterolnya ya. Di kurma ini ada kadar natrium ya, natriumnya sekitar 2 mg ya. Kita tahu natrium juga berfungsi dalam metabolisme tubuh, termasuk dalam proses kegiatan reaksi tubuh, misalnya proses jantung ya, kemudian elektrolit cairan dan lain-lain. Jadi natriumnya sangat berguna ya. Kemudian dia mengandung kalium yang lumayan tinggi, yaitu sekitar 656 ya miligram, 656 miligram. Kalium yang tinggi ini berfungsi, salah satunya adalah mencegah tekanan darah kita menjadi naik ya. Nah, jadi di dalam buah kurma ini ada kadar kalium yang tinggi, dimana kita tahu kalium perannya sangat banyak ya, salah satunya juga dia menormalkan tekanan darah. Kalau kita rajin makan kurma, kita akan terhindar dari tekanan darah tinggi. Dimana kita tahu bahwa tekanan darah tinggi bisa menyebabkan serangan jantung dan stroke ya. Jadi kadar kaliumnya lumayan tinggi. Kemudian berikutnya adalah, nah ini yang penting, kadar seratnya tinggi sekali ya. Dia itu mengandung serat sekitar tiap 100 gram kurma itu sekitar 8 gram. 8 gram ini kita tahu serat ini fungsinya sangat banyak. Pertama, karena dia mengandung serat tinggi, jadi kalau kita mengkonsumsi kurma kita tidak akan sembelit ya. Tidak akan sembelit. Kita tahu bahwa banyak orang yang susah BAB. Salah satunya penyebabnya karena dia kekurangan serat. Nah, kurma alternatif untuk meningkatkan jumlah serat kita. Berikutnya, serat juga berguna untuk membuang kolesterol yang jahat ya, yang ada dalam tubuh dengan melarutkannya. Nah, yang kedua, dia juga bisa menormalkan kadar membantu menormalkan kadar gula darah kita. Kenapa? Karena dari serat ini pencernaannya dilambat, jadi gula darah kita tidak cepat naik ya. Makanya mengkonsumsi kurma juga berfungsi mencegah terkena penyakit diabetes mellitus. Efeknya di situ tadi ya, karena seratnya tinggi, dicerna lebih lama sehingga meningkatkan gula darahnya lebih lambat gitu ya. Jadi fungsi insulin kita jadi normal. Berikutnya, karena dia ini membantu membuang kolesterol, kita juga jadi sehat ya. Nah, makanya ini rahasia dari Nabi kita ya, suka mengkonsumsi buah kurma. Ternyata di kurma ini kandungan gizinya sangat banyak. Berikutnya, di dalam kurma ini ada kadar gula sekitar tiap 100 gramnya ada 63 gram. Nah, makanya berbukalah dengan yang manis ya. Jadi tidak mesti harus dengan kue yang manis ya. Kurma juga bisa membantu meningkatkan kalori kita setelah kita berpuasa. Saat kita berpuasa, kita akan mulai berkurang kadar gula darah kita ya.
untuk bisa memulihkannya kita harus mengkonsumsi beberapa jenis karbohidrat, salah satunya karbohidrat sederhana. Misalnya saat berbuka kita mengambil air teh, kita minum, makan beberapa biji kurma. Nabi menganjurkan kita ganjil ya, 1, 3 dan berikutnya. Kemudian karena kadar gulanya ini lumayan ada untuk energi, jadi kita lebih sehat ya, lebih fresh. Nah, ada apa lagi di dalam kurma ini? Ternyata di kurma ini juga ada zat protein. Nah, kemarin kita sudah bahas ya, protein ya. Protein diambil dari bahasa Yunani proteus, yang utama. Jadi hampir reaksi tubuh kita ini tidak bisa ya, tidak ada protein. Kegiatan tubuh kita ini selalu memerlukan protein, makanya dia dikatakan protein ya, proteus. Apa aja? Misalnya untuk DNA ya, untuk kekebalan ya, dan berbagai macam jenis apapun di metabolisme itu selalu menggunakan protein. Misalnya anemia kan karena kekurangan hemoglobin. Hb, hemoglobin, hem dan globin. Globin itu protein. Jadi ikatan antara hem dan globin. Nah, itu salah satu contoh saja. Jadi berbagai macam reaksi itu selalu memerlukan protein. Protein sangat kita butuhkan. Ada 20 jenis protein. Ya, ada yang esensial, ada yang non esensial. Nah, di dalam kurma ini banyak protein yang esensial, yang tubuh tidak bisa membuat, harus kita dapatkan dari luar. Nah, berikutnya adalah kandungan apalagi di dalam tomat ini ya. Vitamin A. Nah, vitamin A kemarin kita bahas bahwa dia berguna juga untuk apa? Untuk sistem kekebalan, antioksidan ya, antioksidan. Kita tahu vitamin yang antioksidan itu ada 3, yaitu vitamin A, vitamin C dan vitamin E. Nah, di dalam kurma ini semuanya ada. Jadi kalau kita rajin mengkonsumsi kurma, kita akan selalu sehat, terhindar dari radikal bebas yang ada dalam proses tubuh kita yang bisa menyebabkan kanker. Antioksidan ini yang akan menangkal ya, akan mengusir radikal bebas itu. Luar biasa, banyak ya kandungan zat gizinya. Apalagi yang ada? Ternyata di sini juga ada vitamin C. Kita tahu vitamin C perannya banyak sebagai antioksidan ya, untuk metabolisme energi, mencegah sariawan ya, meningkatkan kekebalan ya. Untuk kulit, vitamin C berperan untuk membentuk jadi kolagen ya. Kolagen itu yang terbentuk di lapisan kulit. Jadi kalau kita rajin makan kurma, kulit kita akan bersih, sehat ya. Berikutnya adalah di dalam antioksidan tadi ya, di dalamnya tuh ada beberapa jenis antioksidan seperti flavonoid ya, kemudian asam phenolidin, dan kemudian beberapa zat gizi yang lain yang berperan dalam antioksidan tadi. Dia perannya banyak. Kemudian dia mencegah orang terjadinya peningkatan kolesterol. Ternyata tomat kurma ini membantu membuang kolesterol yang jahat ya. Itu lewat pencernaan ya, karena dia ada zat tadi. Jadi kalau makan kurma kita terkontrol kadar kolesterolnya. Kita tahu kalau kolesterol berlebih, dia berada di permukaan ini ya, permukaan pembuluh darah, nempel ya, akan menumpuk, mengecil, karena tekanan darah tinggi pecah. Makanya kita mengenal ada serangan jantung dan stroke. Tomat kurma salah satu makanan yang membantu mengikis ya penumpukan di pembuluh darah. Luar biasa. Apalagi manfaat dari kurma? Banyak sekali sebenarnya. Ada juga beberapa penelitian mengatakan bahwa kurma itu membantu menyembuhkan diare. Kalau lagi diare, kita bisa konsumsi kurma ya. Karena kurma membantu mengurangi diare. Sifat dari seratnya juga ya, yang membantu mengurangi encernya encernya BAB kita, sehingga kita menjadi terkurang atau berkurang diarenya. Satu lagi nih, pernah dengar kan orang kena demam berdarah, sering diberi juga sari kurma.
Karena apa? Ternyata sari kurma ini mampu meningkatkan kadar trombosit karena akibat dari demam berdarah tadi. Kita tahu demam berdarah akan mengurangi kadar trombosit dan ini sangat berbahaya. Sari kurma diambil salah satu cara juga untuk meningkatkan kadar trombosit kita. Banyak lagi ya, luar biasa. Hampir semua zat gizi ada di kurma, termasuk zinc, ya, mineral zinc, zat besi, ya, magnesium, dan beberapa jenis yang lain. Oleh karena itu, konsumsilah kurma setiap hari. Kita ikut Rasulullah, beliau sangat suka dengan kurma, ya, dan kita selalu dianjurkan mengkonsumsi ini. Saat berbuka, konsumsilah kurma dalam bilangan ganjil, kita dianjurkan. Bisa 1, 3 sampai berikutnya. Jangan lupa selalu konsumsi kurma. Mungkin ada yang mau tanya, apakah kurma yang ada itu asli atau buatan, ya? Untuk mengetahui kurma ini asli, kita bisa makan, ya, kita bisa konsumsi kurma ini sampai ke dalamnya itu. Kalau dia manis itu berarti asli. Tapi kalau hanya luarnya aja, itu biasanya direndam dengan air gula. Umumnya kurma yang ada di daerah dari negara Timur Tengah itu asli semua, ya. Ada beberapa yang dari daerah lain itu yang kalau terasa manis di luar saja, di dalamnya tidak manis, itu biasanya dikasih gula. Nah, asli, ya. Oleh karena itu yang paling baik itu memang ada di dalamnya juga pun ada serat-seratnya, ya. Nih lihat ya, teksturnya memang bagus, ya. Ini lihat. Jadi serat-seratnya tinggi, ya. Sayang hari ini puasa jadi nggak dikonsumsi. Biasakan selalu, ya, saat berbuka dan sahur mengkonsumsi kurma. Anda akan merasakan sehatnya luar biasa. Baik, jangan lupa selalu ikuti, like, and bagikan Ahli Gizi Rosehan. Saya akan setiap hari untuk mengupdate berita-berita tentang gizi. Apapun jenis penyakit, ibunya makanan. Sakit diabetes karena makanan, sakit hipertensi karena makanan. Oleh karena itu, mari menjaga pola makan yang sehat, biar kita selalu sehat, terhindar dari penyakit. Sehat itu investasi. Jangan sampai kita sakit. Ingat, kita harus sehat, harus selalu beraktivitas untuk bekerja, untuk keluarga kita. Jaga kesehatan, tetap semangat. Salam Gizi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.